Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini saya akan menjelaskan evolusi sinetron Indonesia di informasi. Jadi gini, sinetron sebenarnya merupakan genre program TV yang paling populer di masyarakat dan ditulis dalam bentuk dari karya sastra dalam bentuk seni teater dalam bentuk elektronik. Jadi sebenarnya sekalian yang merasa penggemar sinetron harus mengetahui apa saja jenis sinetronnya ya. Jadi gini, sinetron sudah mulai berkembang di TV Indonesia sejak tahun 90-an. Nah, pada saat itu rumah produksi yang masih aktif dari itu adalah sebagian besar yang dibuat oleh keluarga besar keturunan India seperti contoh Rapi Films Origo Peta Santani, Star Vision Arhan Parwes, terus Multivision Plus dan MD Entertainment itu dari keluarga Punjabi yaitu Manoj Punjabi dan juga Ram Punjabi. Oke, banyak yang bertanya-tanya apakah ada lagi? Ada, kalau di sinetron itu kan diproduksi Karnos Film. Jadi rumah produksi sinetron Indonesia yang zaman dulu itu tuh sebenarnya cukup populer dan paling pantas dalam membuat sebuah sinetron. Namun seiring berjalannya waktu tuh di era ini kalian bisa lihat era zaman pertelevisian itu ada 6. Yang pertama adalah era lawas, itu di tahun 90-an, era pra-milenium di tahun 2001 dan 2002, era milenium itu dari tahun 2003 sampai 2005, era peralihan itu adalah tahun 2006, itu era dimana peralihan zaman dari milenium ke milenial. Kemudian ada era pra-milenial dari tahun 2007 sampai 2016. Nah, tahun 2007 era primary itu ada 3 tahap, yaitu tahap pertama itu tahun 2007 sampai 2008, era tahap kedua dari tahun 2009 sampai 2011, dan era 12 tahap ketiga itu tahun 2012 sampai 2016. Dan yang terakhir dan yang sekarang ini adalah era milenial yaitu 2017 sampai sekarang. Itu juga ada 2 tahap, yaitu era 2017 sampai 2019 itu tahap pertama dan era tahap kedua yaitu 2020 sampai sekarang. Oke, jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan dulu ya. Era lawas ini merupakan era yang sangat populer untuk bagian Indonesia ya. Sinetron-sinetron yang SCTV sama SCTV mungkin saya nggak nyebutin semuanya karena terlalu banyak. Jadi aku hanya menyebutkan sinetron yang SCTV populer itu selain si dua anak sekolahan adalah Bella Vista, Tersayang, Janjiku, Dewi Fortuna, dan Jauh Dekat Cinta. Jadi itulah 5 sinetron ala lawas ya. Nah, bagaimana dengan milenium? Era pra-milenium ini hanya ada satu sinetron yang merupakan era yang sangat identik dengan masa kecil kita ya. Tapi salah satu sinetron yang paling populer itu ada Pernikahan Dini ya, yang ditayangkan di RCTI. Nah, oke, jadi sekarang dari era pra-milenium kita beralih ke era milenium. Era milenium ini merupakan era yang dimulainya milenium ini merupakan era yang dimulai dengan adanya berdirinya MD Entertainment ya, Armando Punjabi dan juga Cinemark Alahan. Kalau sekarang itu kita Dewi Sukmarto ya. Ya mungkin dari Cinemark dan MD Entertainment itu sama-sama merupakan production house yang banyak menaungi bekerja sama dengan media penyiaran seperti MNC Group. MNC Group itu cuma hanya bertahan sampai tahun 2016. Sedangkan M&M Tech itu dari tahun 2003 sampai sekarang. Mungkin Cinemark yang Entertainment zaman sekarang ini lebih fokus ke web series dibanding sinetron karena di sejak awal Oktober 2017 Entertainment sudah mulai menamatkan kerjasama dengan untuk membuat sebuah sinetron dan beralih ke film layar lebar dan web series. Begitu juga dengan Cinemark. Mungkin Cinemark ini juga merupakan production house yang sudah hampir 20 tahun berdiri ya, dengan menyambut beberapa sinetron. Yang satu yang terbaru ada Tajwid Cinta ataupun SCTV, atau sebut saja sinetron terakhir SCTI di Cinemark adalah Nugrah ya, bukan Anugerah Cinta ya. Jadi teman-teman yang kalian tahu bahwa era Cinemark ini seringkali mengambil ciri karakteristik yang paling umum adalah kalau sekarang tuh sering terpaksa meliburkan sebagian atau seluruh sinetronnya ya. Ya dulu kan zaman RCTI itu kan terkait ada dipaksa liburkan secara dunia ya kalau yang seperti ini di tahun 2010-an lah. Tapi sekarang tahun 2022 SCTV juga akan bernasib sama meliburkan sinetron ternyata terpaksa waktu dengan selama kurang lebih seminggu atau sebulan. Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi era sinetron istilah era milenium itu dimulai dengan mendirikan sebanyak sinetron-sinetron dan juga di tahun 2004 sudah mulai melakukan sinetron horor religi ya, walaupun saya kan nggak pernah ngebahas yang Indosiar ya, tapi juga sama SCTV. Ada beberapa jenis sinetron populer SCTV dan SCTV yang cukup populer adalah seperti contohnya Kecil-Kecil di Manten, tapi yang saya sebutkan paling populer ini kan rasanya Si Cecep, Hikmah, Wah Cantiknya, dan Bawang Merah Bawang Putih. Sedangkan era berikutnya adalah era peralihan. Era peralihan ini merupakan era yang merupakan
di mana para bintang sinetron Indonesia yang di tahun 90-an sudah mulai bangkit pertama kali. Tapi belum dominasi bintang cilik ya. Dua sinetron ini adalah Mimpi Manis dan Cahaya ya. Sedangkan era yang paling populer ini adalah era pra milenial, itu dari tahun 2016, di mana masing-masing media penyiaran Indonesia sudah mulai menetapkan bekerjasama dengan production masing-masing. Seperti contohnya di MNC itu bekerjasama dengan banyak produksi seperti Cinemark, MD Entertainment, dan juga MNC Pictures ya. Dan Rapi Film sudah masih banyak lagi. Mungkin kalau yang lama-lama itu sudah banyak bekerjasama dengan MNC Pictures ya. Sedangkan di tahun di MTech itu masih didominasi oleh MD Entertainment, Mega Creative Films, dan juga Screenplay ya. Saya akan nyebutin semuanya ya, jadi ada beberapa tahap tersebut ya. Nah, sebelum akhirnya menuju ke era drama itu masih dominasi hanya butuh selama hampir 9 tahun. Contohnya sinetron tahap pertama ada sinetron Cinderella, Candy, Cinta Fitri, Idelita, Melati Marvel, dan masih banyak lagi yaitu tahun 2008. Sedangkan di tahap kedua ini merupakan tahap kesuksesan ini sudah mulai berival ya. Jadi sebagai bintang Indonesia yang bernaungan di dua produksi masing-masing sama-sama berhasil meraih penghargaan Panasonic Global Awards. Contoh beberapa contoh sinetronnya adalah Kita, Islam KTP, Safa dan Marwah, Pesantren dan Rock and Roll, dan Putri yang Ditukar ya. Di tahun 2009 sampai 2011 itu tahap kedua. Dan tahap era pra-milenial yang terakhir ada tahun 2000 dari tahun 2012 sampai 2016, di mana ini merupakan era saat musik Indonesia didominasi oleh boyband dan girl band ternama ya. Dari ini sudah 10 tahun banget ini sampai, tapi harus paksa berhenti di tahun 2015 ya. Bangkit lagi di tahun 2000 milenial. Nah, sinetron ini sebenarnya di awal tahun 2012 itu didominasi oleh genre remaja, religi, terus romance, dan juga yang diadaptasi akan berencana membuat remake-nya ya. Ya sebenarnya beberapa sinetron ini yang di remake itu sebut saja Aku Jatuh Cinta, yang dulu tadi TV ke SCTI, ataupun Anak Jalanan SCTI di remake ke yang New Beginning di GTV. Dan seperti itu ya. Ini beberapa contohnya. Nah, sebenarnya ada beberapa judul sinetron pop terpopuler di era pra-milenial ketiga adalah Putih Abu-Abu, Tukang Bonek Haji, Love in Paris, Anak Manusia, Diam-Diam Suka, Tujuh Manusia Harimau, Ganteng-Ganteng Serigala. Mungkin yang segera information sebelum meneruskan, dua sinetron yang sebutkan tadi, Tujuh Manusia dan Ganteng Serigala ini merupakan sinetron yang paling masterpiece tahun 2014. Karena pada saat itu di tahun 2014 ini juga merupakan era sinetron yang bertemakan fantasi ya. Jadi saya bertemakan fantasi yang bertemakan battle antara binatang ya. Kalau sekarang tuh udah cukup masih dikenang sampai sekarang. Bahkan ada beberapa hal yang harapan untuk remake tapi tidak kesampaian karena pihak tersebut harus dipindahkan. Terus berikut sinetron lainnya ada Setan Seorang Istri. Nah, sebenarnya Setan Seorang Istri merupakan sinetron spin-off dari Bukan Seorang Istri. Bukan spin-off sih, merupakan sinetron yang menjadi pembuat spin-off-nya, itu Bukan Seorang Istri. Berlangsung dari tahun 2014 sampai sekitar 2022, kedua sinetron tersebut tuh sama-sama berkaitan dengan cerita seorang istri yang diperan suaminya sendiri. Itu konsep ceritanya seperti itu. Kemudian berlanjut ke Majikan ke Mekah, terus Preman Pensiun, Pangeran, Tukar Sampai Kolan, Surga yang Kedua. Nah, Surga yang Kedua ini juga merupakan sinetron yang diadaptasi dari film terpopulernya, yaitu Surga yang Tak Dirindukan, dengan konsep cerita yang cukup sama ya. Dan dua sinetron terakhir di era pra-milenial tahap ketiga dan terakhir adalah Anak Jalanan dan Bermain in Love. Dua sinetron inilah yang juga membuat mereka tuh menjadi tahap terakhir di mana era tersebut harus berpindah rumah produksi dari yang satu ke yang lain ya. Sekarang era terakhir adalah era milenial di tahun 2007 sampai sekarang. Ada juga ada dua tahap ya, hanya cuma dua tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap kedua ini merupakan tahap awal kepopuleran dua sinetronnya, yaitu Di Bentang Langit, yang sama-sama dipanggilkan sinetron terbaik, walaupun usia Anak Langit itu usia sinetron tidak terlalu panjang, itu cuma 3 tahun. Kalau Dunia Terbalik sudah 5 tahun dia sampai sekarang ya. Alasan Anak Langit itu cuma hanya sampai 2020 karena saat itu dilanda pandemi, jadi terpaksa harus ditamatkan tanpa ada konsep cerita ending. Terus ada beberapa jenis sinetron lain di anak milenial itu adalah Cinta yang Hilang, Cinta Suci, Cinta Sembering Embun, Orang Ketiga, dan Samudra Cinta. Mungkin bisa dibilang tuh kita menuju lagi ke era tahap keduanya, yaitu tahun 2000 sekarang, di mana era tersebut merupakan era yang sangat berat sekali dalam persaingan sinetron Indonesia itu, karena para pemain-pemain itu menunjukkan kualitasnya bahwa bisa memperbutkan rating ya. Seperti contoh yang di Ikatan Cinta, Putut Banget dari SMP, Aku Bukan Wanita Pilihan, dan Cinta Cinta. Mungkin dua sinetron era tahap yang berbeda, itu Ikatan Cinta dan Samudra Cinta ini
juga membuat dua pasangan chemistry terpopulernya yaitu Naga Asov, Heiko Knefeken, dan Arya Saloka Manopo. Jadi sama-sama meraih penghargaan sebagai predikat aktor atau sinetron terbaik ya di saat di negara Malaysia-nya sendiri juga sama di tahun kita tahun 2020 sampai 2021 yaitu Ben Amir dan Siti Saleha. Jadi bisa dibilang ketiga-tiganya itu sama-sama saling memperebutkan kesusahan masing-masing berbeda negara ya walaupun dengan cara yang berbeda dikendakinya ya. Oke. Jadi sebenarnya video kali ini nih sebenarnya memberikan pengetahuan kepada kalian tentang apa sih judul sinetron favorit kalian yang sudah saya sebutkan tadi. Kalian bisa nonton lagi recap kembali apa judul sinetronnya di akhir video ini ya. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa sebiasa untuk follow sosial media aku, komen juga secara aku di sini untuk lebih tahu tulis apa judul sinetron favorit kalian yang paling dikangenin menurut versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.